yang ketiga, bahwa tauhid uluhiyah atau tauhidul ibadah adalah tauhid yang karenanya Allah Subhanahu wa taala turunkan kitab-kitabnya. Huwa tauhidul ladzi anzalallahu bihil kutub. Tauhid ibadah adalah tauhid yang karenanya Allah turunkan kitab-kitabnya. Kama qala ta'ala, sebagaimana yang Allah firmankan, wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Tidaklah kami mengutus seorang rasul sebelummu melainkan kami wahyukan kepadanya. Jadi ini wahyu. Kami wahyukan kepada rasul tersebut bahwa tidak ada sembahan yang berhak diibadahi kecuali aku, maka beribadahlah kalian kepadaku. Berarti wahyunya yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada para nabi, yaitu berupa kitab, itu juga semua mengajarkan kepada tauhid al-uluhiyah atau tauhidul ibadah. Makanya di sini tauhid ibadah adalah tauhid yang karenanya Allah turunkan kitab-kitabnya. Wa minal kutubil munazzalah, dan di antara contoh kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu Taurat, Injil, Zabur, Suhuf Ibrahim dan Suhuf Musa alaihi wassalam, wal Quran, serta kitab yang terakhir yaitu Al-Quran. Berarti kitab-kitab yang memang kalau belum berubah dari keasliannya, ada Taurat, ada Zabur, Injil, itu semua mengajarkan kepada tauhid. Semuanya ingin memberantas kesyirikan. Makanya kalau kita baca kisah yang ada dalam surat Al-Baqarah, yaitu ayat yang ke-89, ceritanya yang ada dalam surat Al-Baqarah ayat 89, Allah mengatakan, walamma ja'ahum kitabun min indillahi musaddiqul lima ma'ahum wa kanu min qablu yastaftihuna 'alal ladzina kafaru falamma ja'ahum ma'arafu kafaru bih. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di ayat tersebut tentang ahli kitab. Dahulu ceritanya ketika ahli kitab itu perang dengan orang-orang musyrikin. Kan biasa zaman dahulu ada kelompok ahli kitab, ada orang-orang musyrikin, termasuk orang Quraisy itu disebut musyrikin, ya. Dan juga beberapa suku yang ada di Jazirah Arab. Karena dua kelompok besar, yaitu kelompok ahli kitab dan selain ahli kitab namanya ummiyun, orang-orang yang ummi, buta huruf. Termasuk mayoritas di Jazirah Arab itu adalah orang-orang ummi yang ada di Mekah, Hijaz dan lain sebagainya. Ini orang-orang ummi. Berarti ada dua kelompok besar. Kadang mereka di antara orang-orang ummi atau orang-orang musyrik biasa mereka juga berperang. Ya, mereka berantem satu sama lain. Tapi kadang ahli kitab juga berantem dengan orang-orang musyrikin. Apa yang terjadi? Ketika orang-orang musyrikin ini berperang dengan ahli kitab berperang dengan orang-orang musyrikin, dan ahli kitab mereka itu mewanti-wanti kepada orang-orang musyrikin. Ya, mereka itu mengompori orang-orang musyrikin, hati-hati kalian. Kenapa? Karena sudah hampir tiba saatnya seorang nabi dari kalangan kalian, wahai orang-orang musyrikin, ya. Yang nabi itu di dalam kitab mereka tertulis di antara sifat nabi itu adalah menghancurkan kesyirikan. Makanya Allah mengatakan yastaftihuna 'alal ladzina kafaru. Mereka mengharapkan kemenangan dengan kemunculan nabi yang akan muncul di akhir zaman. Siapa yang menggembor-gemborkannya, ya, yang berkoar tentang kemunculan nabi terakhir? Orang-orang ahli kitab. Karena orang-orang ahli kitab mereka punya Taurat, punya Injil, punya Zabur dan yang lainnya. Dan di dalam kitab Taurat atau Injil itu diterangkan bahwasanya nabi terakhir yang akan muncul dari mana? Dari kalangan Jazirah Arab atau Mekah, yang notabene mereka adalah orang-orang musyrikin. Sifat nabi tersebut adalah akan menghancurkan kesyirikan. Siapa yang syirik? Mereka orang-orang Jazirah Arab tersebut. Sehingga wah, ini menjadi senjata
Bagi ahli kitab ketika mereka kalah perang, mereka bingung. Sudah, tunggu saatnya. Kalian akan hancur sendiri. Karena hampir tiba saatnya Nabi yang akan diutus dari kalangan kalian dan akan menghancurkan kesyirikan. Maka kalian akan hancur. Karena mereka sudah nggak punya senjata. Mau melawan orang-orang musyrik, mereka kalah. Ya sudah, tinggal mereka cuma berkuar-kuar tadi dengan apa yang ada dalam kitab. Tetapi falamma ja'ahum ma'arafu kafaru bih. Setelah Nabi itu datang, apa yang terjadi? Orang-orang ahli kitab itu tidak mau mengakui. Justru yang mengimani siapa? Orang-orang musyrik itu sendiri dari Mekah dan juga sekitar Mekah atau dari Madinah. Maka inilah orang-orang ahli kitab dahulu membanggakan kemunculan Nabi kita Muhammad SAW. Karena memang di dalam kitab mereka tercatat, tertulis sifat Nabi kita itu adalah menghancurkan kesyirikan. Yang berarti para nabi, para rasul, tugas mereka diutus oleh Allah Subhanahu wa taala menghancurkan kesyirikan, dan itu tertuang di dalam kitab-kitab. Makanya di sini tauhidul ibadah, yaitu tauhid yang karenanya Allah juga menurunkan kitab-kitabnya, dan dibuktikan tadi di dalam Taurat, Injil tertulis nabi yang diutus mau menghancurkan kesyirikan, yang berarti kitab-kitab itu menerangkan tentang tauhidul ibadah.